Bisakah para pemain Timnas Indonesia U16 tembus Timnas Senior? Timnas Indonesia U16 baru saja selesai bermain di turnamen Piala AFF U16 2024. Dan pelatih Nova Arianto pun menantang para pemainnya untuk bisa terus berkembang sampai mampu menembus Timnas Indonesia Senior. Ia pun menilai timnya memiliki modal kuat untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu aspek utama yang disinggung Nova Arianto ialah kondisi kebugaran para pemainnya. Jika melihat performa mereka di Piala AFF U16 2024, penggawa Timnas Indonesia U16 memiliki ketahanan fisik yang tinggi untuk berjuang hingga laga berakhir. Hal inilah yang juga bisa dianggap menjadi keunggulan skuad Garuda Muda di Piala AFF U16. Saat para pemain lawan sudah mulai tumbang pada babak kedua karena kram, Iputu Panji dan kawan-kawan masih sanggup bermain dengan intensitas yang sangat tinggi. Kalau melihat perjalanan Timnas Indonesia U16 selama di Piala AFF U16 ini, secara kondisi fisik para pemain sangat baik dan saya sangat bersyukur. Secara mental dan daya juang, para pemain sangat luar biasa. Tim ini tidak hanya dipersiapkan untuk Piala AFF U16 maupun kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tetapi seperti yang saya bilang dari awal, tim ini saya persiapkan untuk tim nasional ke depannya. Para pemain di Timnas U19 sebetulnya juga berasal dari Timnas U16 sebelumnya, kata Nova Arianto. Selain itu, ia juga menyebut soal tangguhnya mentalitas para pemain di atas lapangan. Mereka sendiri sama sekali tak gentar menghadapi siapapun lawan yang dihadapinya. Hal ini pun berefek pada daya juang yang tinggi dalam menghadapi situasi apapun. Target PSSI ke Shin Tae-yong bukan lolos Piala Dunia. PSSI tidak menargetkan Shin Tae-yong meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu baru memperpanjang kontrak selama 3 tahun bersama Garuda. Timnas Indonesia akan mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda bakal mengawali perjalanannya pada tanggal 5 September tahun 2024. Timnas Indonesia masuk grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Tidak ada, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan mengenai target dari PSSI ke Shin Tae-yong untuk meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Lalu, bagaimana dengan target yang dibebankan kepada Shin Tae-yong di Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027? Garuda telah lolos ke turnamen 4 tahunan tersebut. Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada tanggal 15 Januari sampai tanggal 8 Februari tahun 2024. Selain Timnas Indonesia, 23 negara lain juga bakal berpartisipasi. Kontrak Shin Tae-yong sampai 2027. Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mana mau membuat target di luar masa jabatannya, tutur Arya. Arya menyatakan, salah satu target yang dibebankan PSSI kepada Shin Tae-yong yaitu Timnas Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA. Jadi, targetnya 100 besar dunia, imbu Arya. Ada silent operation Erick Thohir untuk Ole Romeni. Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut melakukan silent operation untuk menjadikan Ole Romeni sebagai tambahan amunisi Timnas Indonesia. Silent operation ini kabarnya dilaksanakan secara rahasia dan informasinya tidak boleh bocor sama sekali. Sebab baru akan dibuka ke publik setelah pemain tersebut datang ke Indonesia untuk menjalani naturalisasi dan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Baru-baru ini ada informasi menarik yang berkembang soal operasi rahasia dari Erick Thohir dan jajaran Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan yang mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa jajaran di federasi. Sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi.
silent operation dengan tidak gembar-gembor. Saya sudah coba untuk masuk tetapi seperti dikunci. Kata Bung Ropan mengungkapkan hal tersebut di kanal pribadinya dikutip radarkuningan.com Senin 8 Juli 2024. Minggu lalu Bung Ropan mengaku sudah berusaha berkomunikasi dengan manajer tim nasional Indonesia Sumarji. Namun ternyata tidak juga diberikan bocoran. Oleh karena itu, dia menangkap ada sebuah operasi rahasia yang sedang dijalankan. Apalagi menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tentu tidak bisa main-main dari segi persiapan dan materi pemain. Indonesia perlu super serius karena berada di grup paling keras. Semua grup keras, tapi grup C paling keras, kata Bung Ropan. Dari analisa sebagai pengamat sepak bola, Bung Ropan memandang perlu pemain di lini serang. Meski di pos itu sudah ada Rafael Struijk dan striker lokal yang bagus. Sayangnya nama-nama yang sudah tersedia belum mampu menjadi solusi untuk mengisi pos nomor 9. Timnas Indonesia diyakini bisa bersaing di putaran ketiga. Timnas Indonesia diyakini bakal mampu bersaing dengan tim-tim raksasa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keyakinan itu dilontarkan oleh Erwan Hendarwanto. Pada fase ini, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama China, Bahrain, Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Dua tim teratas lolos ke Piala Dunia 2026, peringkat 3 dan 4 lanjut ke putaran keempat. Menilik peringkat, Timnas Indonesia tertinggal cukup jauh dari 4 rival lainnya yang menempati posisi 90 besar dunia. Sementara Garuda cuma berada di urutan 134 ranking FIFA. Melihat fakta tersebut, perjalanan Garuda untuk mewujudkan mimpi mentas di Piala Dunia 2026 tidaklah mudah. Butuh usaha ekstra keras dari elemen tim untuk mencapai target yang dibidik. Hal ini disampaikan pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto. Hasil drawing diakui juru taktik berusia 47 tahun itu jadi tantangan berat bagi tim Merah Putih. Hasil drawing memang membuat kita semua cemas karena berada satu grup dengan 3 negara langganan Piala Dunia, meskipun kita juga tidak boleh menghilangkan kekuatan Bahrain dan China, ujar Erwan Hendarwanto, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun adanya Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang selama ini merupakan tim langganan Piala Dunia menjadi peluang kita cukup berat, sambungnya. Meskipun berat dalam sepak bola apa saja bisa terjadi, dan menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Ketum PSSI dan Coach Shin Tae-yong sendiri selama ini cukup sukses dengan merubah pola pikir kita bahwa siapapun lawan yang dihadapi yakin bahwa timnas kita mampu bersaing dan bisa menang, katanya. Apa yang sudah dilakukan timnas kelompok umur dengan menang melawan negara-negara besar Asia, bukan tidak mungkin juga dilakukan oleh timnas senior, lanjut pelatih asal Magelang, Jawa Tengah itu.